Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah dari kelompok 3. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban bukan sekedar tempat kuliah. Di sini lahir generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai kampus yang berada di tengah masyarakat Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama mampu membaca lingkungan bisnisnya dengan baik. Mahasiswa adalah fokus utama, dosen menjadi mitra pembelajaran, dan dunia kerja menjadi tujuan nyata. Karena itu, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama terus berinovasi, meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi pembelajaran, serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi ikut menciptakan perubahan dengan memahami faktor lingkungan bisnis. Kampus ini siap mencetak lulusan yang cerdas, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan materi mengenai lingkungan bisnis yang mencakup 5 poin utama. Yang pertama, faktor eksternal yang langsung berpengaruh. Yang kedua, faktor eksternal yang tidak langsung berpengaruh. Yang ketiga, teori lingkungan total. Yang keempat, bagaimana organisasi mengelola lingkungan bisnis. Yang kelima, mengelola lingkungan bisnis dan tanggung jawab. Dalam materi ini sangat penting karena lingkungan bisnis memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi. Dengan memahami faktor-faktor eksternal dan internal, perusahaan dapat menyiapkan strategi yang tepat, beradaptasi terhadap perubahan, dan tetap mampu bersaing secara hebat. Baik, untuk memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita masuk poin yang pertama, yaitu faktor eksternal yang langsung berpengaruh. Faktor eksternal yang langsung berpengaruh yaitu lingkungan mikro yang berhubungan langsung dengan perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, pesaing, distributor, dan masyarakat sekitar. Artinya, pihak-pihak yang setiap hari bersentuhan dengan bisnis, kalau pelanggannya berubah selera, perusahaan ikut berubah. Kalau pemasok terlambat, produksi berhenti. Kalau pesaing lebih inovatif, perusahaan harus ikut bergerak. Jadi dampaknya cepat terasa dan tidak bisa diabaikan. Dilanjutkan poin berikutnya, yaitu faktor eksternal yang tidak langsung berpengaruh. Faktor eksternal tidak langsung berpengaruh yaitu lingkungan makro seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, sosial budaya, dan kondisi alam. Pengaruhnya itu tidak langsung tetapi kuat dalam jangka panjang, seperti angin besar yang tidak terlihat langsung di perusahaan tapi menentukan arah. Misalnya, kalau ekonomi krisis, daya beli masyarakat turun. Kalau teknologi berkembang, bisnis harus ikut digital. Kalau aturan pemerintah berubah, perusahaannya harus menyesuaikan. Jadi, meski tidak bersentuhan langsung, kalau diabaikan bisa menghancurkan bisnis. Selanjutnya, poin yang ketiga, teori lingkungan total. Teori lingkungan total menjelaskan bahwa perusahaan adalah bagian dari sistem besar yang saling mempengaruhi mulai dari masyarakat, pemerintah, ekonomi, hingga lingkungan alam. Dengan kata lain, perusahaan tidak hidup sendirian. Keputusan perusahaan bukan hanya untuk keuntungan sendiri, tapi juga berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan masa depan. Jadi, saat membuat keputusan bisnis, harus melihat gambaran besar, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Poin yang keempat, organisasi dalam perusahaan. Organisasi adalah struktur dan sistem yang mengatur sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi dalam perusahaan agar berjalan efektif. Sederhananya, meskipun lingkungan luar mempengaruhi, tapi kalau organisasi di dalam kuat, rapi, dan komunikasi baik,
perusahaan lebih siap menghadapi perubahan. Tapi kalau organisasi kacau, tidak disiplin, dan tidak terarah, sekecil apapun masalah di luar bisa menjadi besar. Selanjutnya, poin yang kelima, mengelola lingkungan bisnis dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mampu mengelola lingkungannya melalui analisis, strategis, penyesuaian, dan inovasi. Selain itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ini berarti perusahaan tidak boleh hanya menunggu kondisi, tapi harus aktif membaca situasi, mencari peluang, mengatasi ancaman, dan beradaptasi. Selain itu, bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga bagaimana perusahaan peduli pada masyarakat, karyawan, lingkungan, dan hukum. Dengan begitu, perusahaan bukan hanya bertahan, tapi juga dihormati. Jadi, kesimpulan pada materi ini, lingkungan bisnis terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung yang saling mempengaruhi perusahaan. Perusahaan harus memahami, mengelola, beradaptasi, dan tetap bertanggung jawab sosial. Jadi, secara sederhana, bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Ada pengaruh dari luar yang cepat terasa dan ada yang pelan tapi besar dampaknya. Perusahaan yang mampu memahami lingkungan memiliki organisasi yang kuat dan peduli sosial akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan